Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rahma, saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Baik, pengertiannya di sini, sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita. Seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Nah, di sini ada fungsinya. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendali tanggapan. Yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Nah, di sini ada gambar struktur sel saraf. Selanjutnya ada struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel saraf ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang dan sebaliknya dendrit sangat pendek. Nah, di sini fungsinya yaitu sel saraf sensorik atau saraf aferens, yaitu berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua itu sel saraf motorik atau saraf efferens, berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Nah, yang ketiga sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Nah, di sini ada sistem saraf. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf perifer atau tepi, terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Yang ketiga, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar, terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Nah, selanjutnya ada otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Pelindung otak terdiri dari tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan 3 lapis selaput otak atau meningen. Durameter yaitu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Arachnoid yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Via meter yaitu penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, mengangkut sisa metabolisme. Nah, di sini ada sumsum tulang belakang, terdiri dari arteri abu-abu, arteri putih, akar dorsal, ganglion tulang punggung, tanduk dorsal, saraf tulang punggung, tanduk ventral, akar ventral, dan cabang otonom. Nah, di sini ada saraf tepi atau saraf perifer. Yaitu yang pertama, sistem saraf perifer dibagi menjadi 2, yaitu 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, 4 saraf pasang gabungan. Nah, yang kedua itu 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal,
terdiri dari 8 pasang saraf leher servikal, 12 pasang saraf punggung, torakal, 5 pasang saraf pinggang, lumbal, 5 pasang saraf pinggul, sakral, dan 1 pasang saraf ekor, koksigial. Di sini ada persarapan medula spinalis. Jumlah 8 pasang medula spinalis daerahnya itu serviks, menuju kulit kepala, leher, dan otot tangan. Jumlah 20 pasang medula spinalis daerahnya di punggung, menuju ke organ-organ dalam. Jumlah 5 pasang medula spinalis daerah di lumbal atau pinggang menuju paha, 5 pasang sakral kelangkang menuju otot betis kaki dan jari kaki, 1 pasang koksigeal menuju ke sekitar tulang ekor,